Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hafilah Najwati Rahimah, ana min fasli tsani dal fi kulliyati dirasatil islamiyah Jami'atul Islamiyah Al-Hukumiyah Syarif Hidayatullah Jakarta. Wa insyaallah al-an sa'ubayyinukum al-hadits as-sadis fi maddatil hadits tsani. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Al-Husain qala haddatsana Abdullah bin Buraidah qala haddatsani Bushair bin Ka'b al-Adawi qala haddatsani Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidul istighfar antaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Artinya, Imam Al-Bukhari rahimahullah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Husain, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Bushair bin Ka'ab al-Adawi, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Kau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan aku mengakui dosa yang telah aku perbuat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membacanya di waktu siang dengan penuh keyakinan lalu meninggal di hari itu sebelum masuk waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum waktu pagi, maka ia termasuk ahli surga. Istifadah hadis. Hadis tersebut menjelaskan bahwasannya Sayyidul Istighfar adalah istighfar yang paling utama dalam bentuk kalimatnya, yang paling utama di antara istighfar lain. Dan Sayyidul Istighfar dan istighfar adalah Sayyidul Adiyah, tuannya dalam berdoa. Yang ketiga, bahwasannya yang dimaksud dengan kata man qalaha muqinan, artinya barang siapa yang membacanya dengan hati penuh ikhlas dan meyakini terhadap pahala yang terdapat dalam membaca kalimat tersebut, maka dia termasuk penghuni surga. Sebagaimana ini semakna dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ampunan, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya yang terdahulu. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan dosa-dosa besar? Apakah bisa dihapus dengan kalimat Sayyidul Istighfar? Jumhur ulama berpendapat bahwasannya mengenai dosa besar bisa dihapus dengan cara taubat, dengan sholat taubat dan sebagainya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, semurni-murninya taubat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang
bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Yang kedua, bahwasannya dosa-dosa yang dapat dihapus dengan amal-amal soleh seperti sholat, zakat, puasa, sedekah, dan amal soleh yang lainnya itu adalah dosa-dosa kecil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Di sana terdapat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal soleh dapat menghapus dosa-dosa. Maksudnya di sana menurut jumhur ulama adalah dosa-dosa kecil. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat seperti Imam Al-Qurtubi yang berpendapat bahwasannya baik dosa besar ataupun dosa kecil, baik dosa besar atau dosa kecil itu bisa dihapus dengan amal soleh. Dengan alasan bahwasannya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah luas, seluas-luasnya bagi hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kepada siapa yang ia kehendaki. Kemudian menurut Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani berpendapat bahwasannya sebagian dosa-dosa besar itu bisa dihapus dengan sebagian amal soleh. Seperti lari dari medan perang. Itu merupakan dosa besar tetapi tidak menyangkut dengan nyawa dan harta, seperti membunuh, mencuri, merampok, berjudi dan lain sebagainya. Itu bisa dosa lari dari peperangan itu bisa dihapus dengan sebagian amal-amal soleh menurut Abu Nu'aim Al-Asbahani. Mungkin hadza minni iktafaitu kalami fi hadhihi munasabah in wajadtum minni khata'an fa huwa min nafsi wa in wajadtum minni shawaban fa huwa min Allah laisal firaq bil firaq walakinnal firaq bisyawq wal afu minkum wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.